Selamat sore sahabatku dimanapun berada. Hari ini pengacara Deso Channel ingin memberikan satu tanggapan hukum terhadap case yang terjadi di Holy Wings 2 hari yang lalu yang viral, yaitu menyangkut 2 minuman yang berbungkus tulisan, yang satu bertulis dengan tulisan Muhammad dan satu lagi berbungkus dengan tulisan Maria. Sahabat-sahabat dimanapun berada, hal ini menjadi viral. Bahkan kita mendengar akibat dari hal ini, sahabat-sahabat kami yang lain membuat laporan penistaan agama terhadap Holy Wings dan sudah diproses beberapa karyawan Holy Wings. Kemudian saya dari sudut pandang agama Kristen, karena kebetulan saya adalah pengacara Deso yang beragama Kristen, saya akan melihat dari sudut pandang kita yang beragama Kristen, apakah di sana sudah dapat dikategorikan ataukah sudah dapat dikualifikasikan ada penistaan agama terhadap kita yang beragama Kristen. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, sebelum saya membahas ke dalam lebih mendalam, saya coba dulu membaca pasal 156A KUHP. Inilah norma hukum yang seringkali menjadi pasal yang bisa menangkap setiap delik tindakan penistaan agama. Begini bunyinya pasal 156A. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, yaitu A, yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. B, dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Saya hanya melihat dari sudut pandang apakah ini masuk kualifikasi penistaan agama terhadap agama Kristen, karena ada bungkusan botol yang bertuliskan Maria. Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya ingin bertanya kepada kita semuanya, apakah tulisan di dalam botol Maria, apakah itu identik dengan apa yang tertulis di dalam Bible? Ini pertanyaannya. Karena di muka bumi ini, di kolong langit ini, dari ujung-ujung ke ujung dunia, banyak orang bernama Maria. Itu satu. Karena banyak nama orang bernama Maria, maka tentu secara akal sehat, akal intelektual kita berkata bahwa Maria yang dituliskan di bungkus botol tersebut tidaklah identik dengan Maryam atau Maria atau Maria Bunda Suci yang diakui oleh umat Kristen, atau tidaklah identik dengan Maria yang ada di dalam kitab suci Bible atau Alkitab. Sehingga dengan demikian, karena hal itu sudah bisa saya jelaskan tadi, maka pasal 156A, yaitu tadi unsur perbuatan A pada poin A yang pada pokoknya bersifat permusuhan atau penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Saya hanya menitik beratkan terhadap agama Kristen, karena oknum yang dituliskan di dalam bungkusan botol bernama Maria tidaklah sama dengan oknum yang tertulis di dalam Bible, tidaklah sama dengan oknum yang merupakan Bunda Suci di dalam Bible. Maka hal tersebut sudah dengan jelas bahwa itu tidaklah memenuhi unsur penodaan terhadap suatu agama, yaitu dalam hal ini agama Kristen. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, karena itu tadi sudah jelas tidaklah merupakan penistaan terhadap agama Kristen,
Maka jika Holy Wing misalnya menuliskan hal tersebut di dalam botol yang bukan di dalam botol, yang bertuliskan dalam bungkusan botol bernama Maria, tidak identik, tidak sama subjeknya, tidak sama pribadinya dengan Maria Bunda Yesus di dalam Bible, dan tidak merupakan penistaan agama, maka jika gambar botol yang bertuliskan Maria tadi di-share oleh manajemen Holy Wing, baik melalui Instagram, melalui berita-berita lainnya, melalui sosmed dan lain sebagainya, maka hal itu tidaklah merupakan pelanggaran undang-undang IT sebagaimana dalam pasal 28 ayat 2. Di sana dikatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Karena tadi itu tidaklah identik dengan Bunda Maria yang di dalam Bible, yang di dalam kitab suci umat Kristen, maka hal tersebut tidak pula bisa dikualifikasikan merupakan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, dan ras antar golongan. Itulah sahabat-sahabat dimanapun berada, agar kita yang beragama Kristen berpikir dengan sehat, berintelektual dengan cerdas, dan kita tidak mau terprovokasi dengan provokasi identitas, provokasi yang mengatakan bahwa itu adalah penistaan terhadap agama Kristen. Oleh karena itu, mari kita tetap sabar dan mohon maaf, bukan sabar, mari kita tetap sadar bahwa penistaan agama baru bisa dikualifikasikan apabila itu dengan secara eksplisit bungkusan botol itu dijelaskan, misalnya dengan kata-kata Bunda Maria atau Maria Ibu Yesus. Kalau itu tertulis dalam bungkusan botol, barulah merupakan